ngerasa kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si raja iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, target kita kali ini adalah Vivi buntaran ya. Oke, kita akan kerjain langsung. Jadi nanti dia akan lewat jalan ini. Pas lewat jalan sini langsung akan agent gendir langsung menghadang mobilnya, pura-pura ketabrak. Dir, mobilnya lewat, langsung lu pura-pura menjatuhkan diri depan mobilnya, Dir. Langsung kesakitan, minta ganti rugi, Dir. Kesakitan lo, kesakitan. Lo minta ganti rugi pokoknya. Aduh, Mbak ini nggak punya mata apa gimana sih? Loh, kan tadi Bapak yang nabrak mobil saya. Kok bisa saya yang nabrak, orang situ yang nabrak? Udah ketahuan nggak gini berantakan, nggak bisa nyalain saya. Mana? Ini daganganku belum ada yang sanggup bayar hutangan semua. Mbak ini, aduh. Lah, tadi kan nggak terasa, aku nggak dengar bunyi buk itu enggak loh. Emang orang nabrak pakai punya, aduh. Badanku sakit semua ini, aduh. Tadi aku nggak terasa nabrak loh, Masnya yang menabrakkan diri. Buktinya kan udah pada ke situ. Itu bohong nih Mas, modus. Kalau nabrak itu bunyi bak gitu loh. Apa untungnya saya modusin Mbak? Yang jelas Mbak nabrak saya nggak bisa berdiri. Ya udah sini saya bantu berdiri Mas, saya bantu berdiri jadi Ya ini bisa udah, dirapiin. mau bantu berdiri jangan omongan aja. Ya udah saya bantu berdiri, ayo. Dari Ayo. tadi sini nggak bisa berdiri loh. Bantuin yang benar. Ayo, ayo. Dari sampai kiri. Oh, iya. Masaknya ke depan. Oh iya, iya. Siapa yang ngajarin nggak gitu? Oh, gimana sih? Sebenarnya Badan kayak gajah, berat banget sih. Aku udah bantuin loh, tapi ini malah jatuh. Aku udah jatuh juga loh. Orang cuma bantuin berdiri aja. Yaudah, yuk, bener Yang benar. Pakai hati. Jawabnya situ di mana? Jangan lempar-lempar dong. Gimana sih? Ini kan mobil mahal. Kalau lecet gimana? Belum mahal itu kalau udah tahu jalanan nggak, ini maksudnya apa? Mau mobil mahal kayak apa nggak ada nilainya loh saya. Bapak kok malah lempar-lempar begini sih? Kalau barat gimana? Ya udah kalau Bapak lempar saya juga lempar. Nah, ayo Bapak saya lempar juga. Lah ini para mau tahan tuh, ini mobil apaan? Ya udah saya turunin aja ini sekalian. Hati-hati lo ya. Ini belum lunas loh. Kenapa Bapak lempar-lempar gitu? Nah lebih mahal ini daripada ini mobil apaan, ini mobil utangan kan? Ya aku nggak peduli. Yang penting kan aku cicilannya tetap bayar. Cicilan mau malah mahal ini tanggung jawabnya gimana sih tuh? Kalau situ yang nabrak kenapa aku yang disalahin? Pak, gini ya Pak. Saya nggak merasa nabrak, Bapak sendiri yang menabrakkan. Itu kan menurut kamu. Ya udah kalau gitu ke kantor polisi aja deh Pak. Tolong, aku ditabrak nggak ini nggak tahu jawab. Tolong yang nabrak nggak tahu jawab. Tolong, ini nih Mbak. Oke, warga datang. Mana cuma dapat sehari cuma dapat 2.000 perak lagi. Dasar nggak punya otak. Oke, di sini warga justru bukan akan membela Vivi, malah justru dia akan menyalahkan Vivi, ya. Oke, ya Mbak yang salah lah. Mbak harus tanggung jawab lah. Mbak jangan mentang-mentang ayam, Mbak. Jadi kayak gini. Nggak tanggung jawab dia nih. Tanggung jawab, Mbak. Tanggung jawab, Mbak. Bapaknya nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa jalan, Om. Lah, bohong tadi bisa. Tadi aku bantuin berdiri bisa. Aku kalau bohong ngapain panggil-panggil. Nggak bisa jalan, Om. Tanggung jawab. Dia lagi konsen sama warga. Gendir, lu ke mobilnya Vivi, ambil tasnya dia. Dokter udah.
Dari tadi saya emang Gini. nggak bisa jalan. Saya jelaskan dulu ya. Pas saya lagi jalan, masnya ini menabrakkan diri ke mobil gitu. Jadi jatuh Bohong mas, bohong nggak ada ini. Yaudah, Dari tadi kita saya ke nggak bisa polisi jalan. aja deh. Dari tadi saya nggak bisa jalan. Ini cuma mengada-ada dia. Yang Oh, ambil bisa saya dulu. jalan kan? Tadi katanya bisa jalan. Ini barusan bisa jalan. Ya kan bener ya mas? Tadi dia jatuh, aku bantuin baru. Gitu. Iya. Mas saya nabrak. Lu lari, botasnya kabur. Tanya hati-hati. Ya wes. Masih ya mas ya mbak ya. Hah? Tas aku? Tas? Lah, woi, itu tas gue. Woi, stop. Itu tas aku. Diam. Dasar lu modus lu ya. Ini tas gue. Ajar lu. Ini tas gue. Gue udah tahu lu sengaja lu nabrakin terus ngambil tas gue. Oke. Langsung masuk. Security langsung menghadang Gendir bersama pemilik sepeda kopi yang beneran, tukang kopi yang beneran. Lepasin nggak? Lepasin. Itu tas aku, lepasin. Ini apa nih? Ini yang ngambil sepeda kamu? Iya, dia nih Pak. Ini ceritanya gini, ceritanya tadi saya jalan, terus masnya itu nabrak, sepedanya nabrak mobil aku. Dagangan saya Mbak. Hah? Dagangan mas? Iya. Loh saya nggak tahu deh itu dagangan ini mas kenapa apa dia? bukan. Yang penting saya tahunya tas saya diambil sama dia. Mbak gini Mbak. Makanya di sini jangan bawa-bawa tas branded Mbak. Pak, ini bukan masalah tas branded ya Pak. Ini masalah kriminal. Ini masalah kejahatan loh. Karena dia dari tadi udah modus mau ngambil tas saya. Ya kan sebelumnya dia nabrak-nabrakin sepedanya gitu. Itu kan jahat banget Pak. Saya sampai lari-lari loh. Kalau saya nyungsep gimana? Kalau saya laporin polisi, habis dia loh. Oke, berikutnya jadi Vivi Buntaran ini juga punya butik, dia punya butik tempat jualan baju. Jadi ada agent Adit yang akan datang bersama reporter yang akan berpura-pura menjadi reporter, wawancara, jadi reporter infotainment, ya. Oke. Sekarang langsung bilang aja udah ada janji wawancara. Lama banget sih. Nungguin di situ doang. Itu siapa sih artisnya? Aduh, lupa namanya nih. Mas, jangan ketok-ketok gini dong. Ngetok-ngetok gimana? Kita udah kesel nungguin di sini. Mas dari mana ya? Kita reporter mau ngeliput ini sama manajernya disuruh datang kemari. Loh, saya belum dikasih tahu. Lah, gimana sih? Ini siapa sih? Melinda bukan? Dia cuma satu malam. Oh, ini Cinta Satu Malam. Udah salah nama. Saya mau bukan Melinda. Lah terus siapa? Enggak, maksudnya Mas dari mana ya Kam? Aku pengen tahu dari mana, jadi aku biar sinkron gitu loh. Ini saya janjian sama manajernya, tuh siapa Mas Egi itu, ya kan katanya suruh ngeliput kemari. Aku telepon Mas Egi. Bilangnya pakai mobil putih. Mobil putih. Mobil putih kan banyak, Mas. Emangnya mobil putih di dunia cuma satu? Tadi sebelum datang saya telepon, itu bentar lagi nyampe katanya pakai mobil putih. Yang mana lagi ya inilah. Gimana sih? Mas, jangan kasar dong ngomongnya. Santai dong. Kenapa sih? Mas yang butuh saya kan? Lah, Mas butuh berita kan? Santai gimana? Kita nungguin udah berjam-jam di mari situ doang. Situ siapa sih? Artis juga bukan. Ribet amat sih jadi orang. Yang butuh liputan siapa sih? Gue ditelepon sama manajer lu sok mari. Ya udah, kalau kamu nggak mau liput, ya udah kamu pergi sana. Ya udah siapa yang mau ngeliput situ nih? Artis juga bukan, terkenal juga kagak. Sengkek banget sih udah telat Udah ya, cukup ya. Tadi saya kesini aja, tadi udah ketemu orang gila di sono. Lu jangan bikin gue gila beneran itu ya. urusan lu mau ketemu siapa kek? Gue mau di sini tugas ya kan menjalankan tugas. Udah. Terserah, lu mau liput-liput, nggak liput ya udah. Gue mau ke butik gue ya. Yang mau ngeliput situ siapa? Ya ampun nih, kalau bukan karena kerjaan gue nggak bakal kemari. Oh my God. Perasaan artis papan atas aja nggak gini-gini amat. Situ siapa sih? Yaudah ya pergi ya. Ngapain sih? Gi.
Ini media lu yang undang. Kenapa lu nggak bilang-bilang, Gi? Pemirsa, ternyata artis yang akan kita liput itu artis ecek-ecek, gak ada apa-apanya. Lihatin, kita janjian udah berjam-jam di sini tapi tidak direspon sama dia. Seolah-olah dia nggak punya salah. Untuk apa artis kayak seperti ini? Dia ngakunya artis, banyak di Google, ecek-ecek bla 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 bla. Untuk apa seperti ini artis? Ini artis gak penting kayak seperti ini. Gak pernah ada harganya, ngerti ya? Gimana? Sekarang di liputan. Enggak, gini, Mas mau liput saya. Ya udah, kalau mau liput, yuk kita naik ke atas. Ya tapi caranya nggak begini ya. Hargain orang dong, kerjaan orang. Loh, waktu orang. Oke, gini, jadi kalau Mas mau interview saya, oke, tapi yang sopan ya. Saya nggak mau loh kalau kayak kasar kayak gini. Ya kalau sopan sih kita sopan, orang bakal menghargai, saya juga menghargai. Kalau Nah, caranya gini. kayak begini nggak bakal dihargai. Iya, kamu tadi datang langsung ngegeplak pintu tuh. Ya kan? iyalah, orang kesel dari sini berapa jam nunggu di sini. Ya kan, ini berarti miskom saya nggak tahu dari manajer gitu loh. Saya kelaparan, saya ngopi udah habis berapa gentong tuh. Nggak gini, kamu mau liput aku nggak? Kamu jadi liput? Yang mau ngeliput itu siapa? Gue kalau bukan karena tugas malas gue kemarin nemuin artis kayak ginian. Aduh, artis juga belum terkenal belum apa. Kalau reporter kayak begini, reporter tuh asik, santai gitu loh. Kalau artisnya asik, kita bisa lebih asik. Situ oke coy. Sopan nggak? Kita sopan ya, bro. Ini kamera matiin dong. Apa ini kita lagi begini-begini? Matiin dong, Mas. Ini kerjaan kita, ngapain ribet-ribet? Ya udah, kameramen gak usah diurusin. Aduh, kamu bawel banget sih. Udah deh, gini. Saya mau ke butik. Kalau kamu mau liput. Kalau nggak ya udah, nggak apa-apa. Enggak, ya udah kalau nggak mau. Emang siapa yang mau liput situ? Orang situ yang ngundang kok. Lah, tadi Mas suruh saya telepon manajer. Manajer aku udah bilang iya. Jadi gimana dong? Lah ke situnya gak mau. Kita apa? Kita makan. Wah, kok jadi gue? Ya iyalah, udah ngerjain kita. Udah deh, maaf, resek lo. Sini dong, lu pakai dikit apa sih? Oh iya, kita minum kopi udah segentong kayak begini, dibayarin kagak. Minum segentong. Minum segentong urusan lu minta ini dong. Bos lu yang handle, ya kan? Ribet banget ini.